Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Jaranita Septiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman herbal obat katuk, manfaat dan cara pengolahan daun katuk ini, terutama untuk mempelancar ASI ibu menyusui. Daunnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya simak penjelasan dari saya ya. Tanaman herbal katuk dikenal dengan istilah nama ilmiah yaitu Sauropus androgynus Elmer. Nama katuk di beberapa daerah yaitu nama katuk dari daerah Sunda dan Bengkulu, Mamata dari bahasa Melayu, Simani dari daerah Minangkabau, Katukan atau Katu dari bahasa Jawa, terus Cukur Manis berasal dari Malaysia, Binahan dari Filipina, dan Ngub dari Kamboja. Ciri-ciri dari tanaman katuk itu biasanya tinggal di semak-semak kecil, di ladang, di pekarangan atau hutan, atau di kebun-kebun. Katuk menyukai tempat terbuka dengan struktur tanah yang ringan dengan tinggi kurang lebih 2-3 cm. Batang dari tanaman katuk ini tumbuh tegak, batang muda berwarna hijau dan batang tua berwarna kelabu keputihan dengan percabangan batang jarang. Daun katuk ini majemuk genap, dan daun muda berwarna hijau, hijau muda, dan daun yang tua berwarna hijau tua dengan tekstur yang keras. Bunga katuk memiliki kelopak keras berwarna putih bersemu kemerahan. Buah katuk berbentuk bulat, terus berukuran kecil seperti kancing, berwarna putih, biji beruang 4. Di sini ada kandungan katuk menurut para ahli yang saya temukan di jurnal. Dalam 100 gram daun katuk mengandung 72 kalori, 70 gram air, 4,8 gram protein, 2 gram lemak, 11 gram karbohidrat, 2,2 gram mineral, 24 mg kalsium, 83 mg fosfor, 2,7 mg besi, 3111 vitamin D, 10 mg vitamin B6, dan 200 mg vitamin C. Menurut Depkes melaporkan bahwa daun katuk segar mengandung energi 59 kalori, protein 6,4 gram, lemak 1,6 gram, karbohidrat 9,9 gram, serat 1,5 gram, abu 1,7 gram, kalsium 233 mg, fosfor 98 mg, zat besi 3,5 mg, dan mengandung beta-karotin sebanyak 1020, vitamin C 164 mg, dan air 81 gram. Di sini ada manfaat tanaman katuk, di antaranya yaitu yang pertama, katuk sebagai pelancar air susu ibu. Daun katuk mengandung steroid dan polifenol yang dapat meningkatkan kadar prolaktin, hormon pelancar ASI. Kadar prolaktin yang tinggi ini akan meningkatkan, mempercepat, atau mempelancar produksi ASI. Kemampuan menyuburkan ASI berhubungan dengan peranannya dalam refleks prolaktin, yaitu refleks yang merangsang alveoli untuk memproduksi susu. Refleks ini dihasilkan dari reaksi antara prolaktin dengan hormon adrenal, steroid, dan tiroksin. Selain itu, manfaat daun katuk dapat menurunkan tekanan darah, merendahkan frekuensi dan amplitude denyut jantung, mengontraksi usus dan uterus. Akar tanaman katuk jika direbus dapat dijadikan obat demam atau menurunkan panas. Selain itu, untuk membersihkan darah kotor, daun katuk juga digunakan untuk pewarna makanan. Bila daunnya diremas-remas dengan tangan dapat memberikan warna hijau pada beberapa makanan seperti klepon, tape, dan ketan. Dapat dikatakan bahwa daun pewarna hijau pada bahan pangan dapat terdapat sebagai sumber provitamin A. Jus daun katuk juga
dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit mata. Penggunaan jus daun katuk untuk penyakit mata karena mengandung kaya akan beta-karotin yang merupakan provitamin A. Daun katuk juga mengandung vitamin A, B, C, K, dan provitamin A atau beta-karotin, kalsium, fosfor, zat besi, dan serat yang juga berfungsi sebagai antioksidan. Terus daun katuk juga meningkatkan produktivitas pada ternak. Selain itu juga manfaat dari daun katuk itu bisa mencegah obesitas dan meningkatkan daya tahan tubuh. Apapun kalau kita mengonsumsi makanan jika terlalu banyak akan berdampak pada kesehatan kita. Salah satunya jika terlalu banyak dan terlalu sering mengonsumsi daun katuk, maka akan menyebabkan penyakit, diantaranya dapat merusak hati, ginjal, limfa, jantung, dan paru-paru. Pada penderita batu ginjal, katuk berbahaya untuk dikonsumsi karena di dalam katuk terdapat kandungan kristal kalsium oksalat. Di Taiwan, mengonsumsi jus daun katuk mentah sebanyak 150 gram selama 2 minggu sampai 7 bulan terjadi efek samping dengan gejala sukar tidur, tidak enak makan, dan sesak napas. Gejala hilang setelah 40 sampai 44 hari menghentikan konsumsi jus daun katuk tersebut. Prosedur atau SOP penggunaan tanaman katuk. Biasanya pengolahan tanaman herbal daun katuk ini dimasak terutama untuk mempelancar atau menyuburkan air susu ibu. Berikut adalah resep pengolahan daun katuk untuk mempelancar air susu ibu. Yang pertama, sayur bening daun katuk. Bahan-bahannya 3 ikat daun katuk. Ambil daun yang masih muda dan tidak terlalu keras. 500 sampai 600 ml air. Bumbunya 4 butir bawang merah yang sudah diiris halus, 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok makan garam, tambahkan jika kurang asin. Cara membuatnya, rebus air bersama bawang merah hingga mendidih, masukkan daun katuk, garam, dan gula. Masak hingga daun empuk dan matang. Cicipi rasanya dan angkat. Sesuai selera, kalian bisa menambahkan jagung, wortel, atau oyong. Berikut simak cara pembuatannya. Sayur bening daun katuk. Begini proses pembuatan sayur bening daun katuk. Di sini saya sudah siapkan 4 iris daun bawang yang sudah diiris dan sudah dibersihkan. Lalu daun salam, lengkuas, terus wortel, sama jagung dan daun katuk yang masih hijau segar, garam, sama gula pasir. Berhubung sudah mendidih airnya, kita masukkan dulu bumbunya. Yang pertama, bawang merah, lengkuas, dan daun salam. Tunggu sampai harum baunya. Sambil kita aduk-aduk ya. Sudah tercium bau wanginya, lalu kita masukkan wortel, dan jagung sampai matang atau empuk. Kita aduk-aduk lagi. Setelah 5 menit dan jagung sama wortelnya sudah empuk, kita masukkan daun katuk.
Tambahkan penyedap rasa garam kurang lebih setengah sendok teh. Lalu masukkan gula kurang lebih 1/4 sendok. Lalu aduk sampai merata. Sayur yang sudah saya masak tadi, sayur bening daun katuk, siap dihidangkan dan siap kita makan. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.